akal itu tidak kuasa atas hidup kita. Akal itu bukan rajanya. Jadi akal itu biasanya diarahkan, diperintah oleh kecenderungan kita. Kita cocok dulu dengan seseorang, suka dulu dengan seseorang, terus akal datang memberi justifikasi pembenarannya. Atau sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang meminati filsafat kemungkinan besar sudah pernah mendengar nama besar ini. Namanya masuk di banyak ranah kajian kefilsafatan, khususnya filsafat modern. David Hume termasuk bagian dari para filosof pencerahan abad ke-18. Beliau ini lahir tahun 1711. Kira-kira masih sejaman dengan Voltaire atau Rousseau kalau di Perancis. Cuma beliau ini kelahiran Skotlandia. Di Edinburgh, anaknya seorang tuan tanah dari Skotlandia. Sayangnya David Hume ini ditinggal mati ayahnya saat dia baru berusia 3 tahun. Tapi ya karena dari keluarga kaya, keluarga terpandang juga, jadi hidupnya tidak berkekurangan. Nah, David Hume ini kalau dari sisi biografi ya memang mungkin pinter ya sejak kecil. Karena dia ini umur 12 tahun nanti sudah kuliah. Saya tidak tahu kalau kita 12 tahun mungkin masih sekolah SD ya. Ini David Hume ini 12 tahun sudah masuk fakultas hukum di Edinburgh. Tapi DO dia umur 15 keluar bukan karena tidak menguasai ilmunya, tapi dia merasa tidak bakatku belajar di fakultas hukum. Dia memang minatnya sejak kecil filsafat. David Hume ini pede, sejak muda itu dia merasa pokoknya mungkin nanti aku akan punya teori besar sendiri, karena dia ini sering merasa tidak cocok dengan teori-teori yang dia kaji. Dia ini meskipun masih sangat muda, dia sering punya pendapat sendiri, punya komentar sendiri tentang konsep-konsep teori-teori yang dia hadapi. Makanya dia merasa nanti pada saatnya aku akan punya teori besarku sendiri. Nah, ini boleh ya jadi inspirasi buat teman-teman. Ternyata usia bukan faktor utama untuk kita produktif, kreatif. Ini yang kebetulan mendengarkan ngaji, jangan terpatok, saya masih muda Pak, besok-besok saja berkaryanya, umur saya masih panjang, tidak ada jaminan sebenarnya. Tapi yang jelas, jangan terpatok oleh umur. Kalau memang bisa berkarya, berkaryalah, genjotlah kapasitasmu, potensimu, sebesar mungkin, sekuat mungkin sejak sekarang. David Hume ini ya tidak lancar-lancar amat hidupnya, meskipun dia anaknya orang kaya sebenarnya. Banyak problem dengan dirinya sendiri. Bahkan nanti setelah DO tadi umur 15, 3 tahun setelah itu umur 18 berarti dia ini kena penyakit namanya nervous breakdown. Ini penyakit, agak jenis penyakit jiwa, jadi semacam gangguan saraf. Gejalanya biasanya rasanya murung, selalu tanpa sebab, moodnya jelek terus. Ini dialami bertahun-tahun oleh David Hume, sehingga dia sudah tidak jadi kuliah, tidak bisa meneruskan kuliahnya. Bahkan sampai nanti usia 23 tahun dia mengalami sakit ini. Jadi semacam sakit jiwa. Ini bayangkan orang yang sebenarnya kaya,
tapi kemudian punya ambisi besar, tapi terus terhalangi oleh sakitnya, tapi tetap tidak menyerah. Nah, nanti setelah sembuh, dia sekitar usia 23 tahun, bekerja jadi saudagar, melanjutkan bisnisnya keluarganya. Tapi ya lagi-lagi seperti kuliah di Fakultas Hukum tadi, dia sudah menjalani bisnis beberapa tahun tapi ya berhenti, bukan passionnya. Jadi kuliah di Fakultas Hukum berhenti, bukan passionnya. Bisnis juga berhenti karena bukan passionnya juga. Selanjutnya beliau ke Perancis, bergaul dengan banyak filosof Perancis seperti Rousseau. Nanti dalam hidupnya juga sempat bergabung dengan dunia militer, jadi sekretaris seorang jenderal, kemudian bisnis lagi, dan melahirkan banyak karya dalam ranah filsafat. Sebagaimana keyakinannya sejak kecil, akhirnya memang benar beliau jadi orang besar di dunia filsafat dengan karya-karya besar. Masterpiece-nya yang sangat terkenal adalah Treatise on Human Nature. A Treatise on Human Nature. Sebuah khazanah tentang sifat-sifat manusia. Buku ini terbit saat beliau usianya 28 tahun. Masih sangat muda ya. Saya tidak tahu teman-teman usianya berapa. Tapi menurut ceritanya David Hume sendiri, ide-ide yang dia tuangkan di buku itu sebenarnya sudah dia dapat saat usianya 15 tahun. Jadi yang tadi saya cerita sejak muda dia sudah berancang-ancang akan punya konsep besar, itu diwujudkan pada usia 28 tahun. Nah, cerita-cerita biografinya nanti dia tulis sendiri. Sekitar 3-4 bulan sebelum meninggal, beliau ini nulis sebuah risalah judulnya My Own Life, kehidupanku sendiri. Tidak banyak, cuma 5-7 halaman kuarto itu. Isinya biografi beliau, autobiografi beliau yang ditulis sendiri. Dan nanti beliau meninggal tahun 1776 karena sakit kanker hati. Oke, itu sedikit perkenalan dengan tokoh besar kita malam hari ini, yaitu David Hume. Baik, kita langsung saja ke pikiran-pikirannya. Kita cari hikmah apa, wisdom apa yang bisa kita ambil dari gagasan-gagasan seorang David Hume. Kita awali dari yang paling dasar, yang paling terkenal ya epistemologinya, yang nanti dikenal dengan istilah empirisisme radikal. Nah, pertama-tama begini. Menurut pandangannya David Hume, kita ini dalam hidup banyak mewarisi kumpulan tumpukan teori konsep yang mungkin tidak selalu relevan dengan hidup kita. Katanya David Hume, ada banyak tumpukan teori atau konsep metafisik dari abad pertengahan, juga dari filsafat rasionalis dengan kebenaran-kebenaran a priori. Ini karena zaman itu kan zaman awal modern. Cuma di awal modern ini kan masih banyak mewarisi konsep-konsep dari abad tengah atau dari tokoh-tokoh modernis yang rasionalis, gagasan-gagasannya a priori. Gagasan-gagasan yang adanya hanya hasil permainan pikiran saja, yang tidak selalu nyambung dengan kenyataan. Kalau di kajian agama kita sering pakai istilah ilmu yang melangit tapi tidak membumi.
Zaman itu, katanya David Hume, kita dikepung oleh banyak teori-teori, banyak konsep-konsep yang metafisik, rasionalis, a priori. Padahal teori-teori dan konsep-konsep itu tidak selalu relevan. Bikin hidup tambah rumit saja, tambah ruwet saja. Harusnya teori-teori itu memudahkan kita memahami dunia, tapi teori-teori yang hari ini numpuk di kepala kita itu sering malah jadi penghalang kita memahami dunia secara objektif. Jadi kita tidak jernih lagi melihat realitas karena kepala kita sudah menumpuk banyak teori-teori metafisik a priori. Inilah kegelisahan dasar seorang David Hume. Kita kan sejak kecil, kalau yang sekolah ya sejak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu kan kepala kita di kelas itu dijejali banyak konsep, banyak teori yang kadang-kadang tidak relevan, tidak nyambung dengan kehidupan kita yang nyata. Jadi seolah-olah hidup kita di kelas dengan hidup kita di luar kelas itu tidak ada hubungannya. Ini yang digelisahkan oleh David Hume. Ternyata struktur berpikir kita struktur yang a priori, struktur yang melangit. Karena pengaruh-pengaruh teori dan konsep metafisik. Ini perlu digarisbawahi ya, yang metafisik dan rasionalis. Metafisik itu berarti memikirkan hal-hal yang jauh melampaui yang indrawi, yang fisik-fisik, makanya disebut metafisik. Padahal tidak kelihatan kenyataannya, tapi direka-reka oleh akal, seolah-olah ada beneran. Dan ini mengganggu kita saat harus memahami dunia secara apa adanya. Maka David Hume menyarankan, ayolah kita kembali kepada pengalaman spontan kita tentang dunia. Ayo nyari pengetahuan yang original, versi kita dengan cara memahami langsung dan spontan hidup kita sehari-hari. Nah, jadi ayo dibersihkan sampah-sampah teori-teori, pengetahuan-pengetahuan yang metafisik, a priori melangit, tidak relevan tadi. Sekarang kita ganti dengan pengetahuan hasil pengalaman spontan kita tentang dunia. Dasarnya ini nanti sehingga lahir empirisismenya yang dikenal sebagai empirisisme radikal. Ada kutipan yang terkenal dari David Hume tentang tumpukan teori ini. Katanya David Hume begini, jika kita mengambil buku apa saja, mari kita bertanya, apakah di dalamnya terkandung penalaran abstrak mengenai kuantitas atau angka? Tidak. Apakah di situ terkandung penalaran eksperimental tentang kenyataan atau keberadaan? Tidak. Maka buanglah buku ini ke nyala api, sebab ia tidak berisi apapun kecuali cara berpikir yang menyesatkan dan ilusi. Oke, jadi kutipan ini menyindir kita, ayo kalau di rumahmu banyak buku, coba ambil satu buku saja, terus diceklah di situ isinya ada satu di antara dua ini enggak. Yang pertama, isinya hal-hal yang abstrak tapi tentang kuantitas atau angka. Ya ini mudahnya tentang matematika atau mungkin juga masuk fisika yang jenis-jenis itu. Kalau tidak, coba dicek lagi apakah di situ terkandung penalaran eksperimental tentang kenyataan dan keberadaan. Kalau tidak ngomong matematika atau fisika, coba deh di situ ngomong pengalaman nyata ndak tentang sesuatu yang nyata, yang objektif, yang bisa dijangkau oleh panca indera ndak.
Kalau tidak juga, katanya David Hume, sudahlah buang saja bukunya ke nyala api, bakar saja lah, ngapain ngeruwet-ngeruwet di pikiran aja. Nah, itu sindirannya David Hume. Katanya David Hume, karena kalau tidak ada dua itu ya berarti isinya omong kosong saja. Isinya hanya ilusi yang menyesatkan. Ini cara berpikir versi seorang empirisisme. Jadi jangan salah, cara berpikir seperti ini di awal modern, ini nanti yang jadi pemicu lahirnya peradaban modern yang luar biasa dengan sainsnya. Jadi kalau ada buku kok ndak ngomong kuantitas, angka, atau pengalaman nyata, atau keberadaan yang konkret, ya sudah dibuang saja. Paling isinya cuma bulat saja, ilusi, cara berpikir saja yang a priori, yang tidak kontributif untuk kehidupan nyata. Ini ilustrasi untuk menggambarkan kegelisahan seorang David Hume bahwa kita selama ini banyak sumpek, banyak diributkan, banyak diruwetkan oleh teori-teori, konsep-konsep yang kita susun sendiri atau berasal dari orang lain yang sifatnya a priori. Tidak ada relevansinya sama sekali dengan kehidupan nyata. Maka tugas pertama kita bersih-bersih pikiran kita biar tidak ruwet lagi. Kalau terlalu penuh, nanti jangan-jangan pikiran kita hang. Tidak jelas wong isinya macam-macam. Kita bersihkan dulu, isilah dengan pengalaman spontan tentang dunia. Itu sarannya David Hume. Terus, nah, kalau sudah bersih, maka saatnya berpikir secara empiris. Sama dengan semua tokoh sebelumnya, bagi David Hume, ya persepsi empiris adalah dasarnya pemikiran. Di situ saya masukkan dua quotes. Yang pertama, the most lively thought is still inferior to the dullest sensation. Pikiran yang paling hidup sekalipun, pikiran yang paling cemerlang sekalipun, itu derajatnya masih di bawah sensasi. Sensasi itu berarti hasil pencerapan panca indera, meskipun yang paling dul itu bisa diartikan bodoh, bisa diartikan konyol, bisa diartikan ceroboh. Jadi sensasi ini levelnya lebih tinggi dari sekedar permainan akal belaka. Ini kan khas orang empirisisme. Pikiran kita secanggih apapun, kalau itu hanya permainan pikiran, itu levelnya di bawah pengalaman nyata kita dengan panca indera. Meskipun jelimet, meskipun pikiran itu cemerlang, bikin orang melongo, tapi kalau tidak nyambung dengan kenyataan, tidak ada kenyataannya, hanya permainan kata, permainan pikiran, levelnya inferior. Kalau dibandingkan dengan pencerapan panca indera, meskipun yang paling tidak serius. Jadi, saya ngalami sendiri, sekarang cuacanya agak dingin. Loh, ini lebih valid dibandingkan kalau kita ngarang-ngarang, ini bulan Juli akhir, musimnya adalah musim kemarau harusnya, berarti situasinya adalah agak panas. Karena musim kemarau itu tidak ada hujan, berarti panas. Loh, ini kan cuma reka-reka pikiran. Ini kalah valid tetap dibandingkan dullest sensation. Rasa kita sendiri, pencerapan panca indera kita sendiri. Kamu berteori apapun tentang hawa hari ini, kalau tiba-tiba ada orang datang, loh, saya merasakan tadi malam itu dingin loh. Dia merasakan sendiri langsung. Maka dia levelnya lebih tinggi, wong dia ngerti sendiri, mencerap sendiri, dibandingkan orang yang berteori macam-macam tapi tidak ke lapangan, tidak ngerti aslinya. Maka persepsi empiris itu adalah dasarnya berpikir. Quote yang kedua itu agak keras. Reason is
only to be the slave of the passion. Akal, rasio, itu harusnya hanya menjadi budaknya passion. Passion itu rasa, kecenderungan, hasil cerapan panca indera tadi. Ini di banyak sesi saya menyebut ada beberapa tokoh yang sebenarnya teorinya mirip ini. Bahwa akal itu tidak kuasa atas hidup kita. Misalnya di Imam Ghazali, akal itu bukan rajanya. Rajanya itu justru hati. Hati itu kan nanti nyambungnya ke passion, kecenderungan hidup kita. Jadi akal itu biasanya diarahkan, diperintah oleh kecenderungan kita, oleh passion kita. Kita suka dulu dengan sesuatu, terus argumen, alasan dicari-cari. Dan itu tugasnya akal. Kita cocok dulu dengan seseorang, suka dulu dengan seseorang, terus akal datang memberi justifikasi pembenarannya. Atau sebaliknya, sebenarnya kita tidak suka dulu dengan seseorang, terus akal datang menjustifikasi ketidaksukaan kita. Jadi akal itu mainnya begitu. Dia menjadi budaknya passion. Wong akal itu memang pinter, kadang-kadang yang keliru, yang meleset. Kalau akal datang, yang keliru itu bisa dicarikan pembenar. Yang meleset bisa ditampakkan seolah-olah dia lurus, seolah-olah dia tidak meleset. Nah, katanya David Hume, enggak lah, akal tidak superior, akal itu inferior. Mirip Imam Ghazali, akal itu di bawah kolbu. Kalau kolbu adalah rajanya, akal hanya panglimanya, dia alatnya. Ya makanya empirisisme dikenal sebagai antitesisnya rasionalisme. Dulu kita belajar rasionalisme dari René Descartes. Ya, belajar filsafat itu ya memang seperti ini. Rasanya kok setiap kali ketemu tokoh siapapun, ya tokoh ini kok bener ya, bagus ya. Dulu waktu kita belajar René Descartes juga begitu kan. Wah, ini yang bener René Descartes ini. Ya, setiap pikiran, setiap gagasan ada ranah, wadah, dan konteksnya sendiri. Jadi pasti dia tidak benar universal, tapi juga tidak salah seutuhnya. Ada sisi-sisi benarnya, ada sisi-sisi melesetnya. Kalau pas kita jelaskan seperti ini, yang saya tampilkan ya sisi-sisi benarnya, apa yang ada di pikiran tokoh yang bersangkutan. Oke, kita lanjutkan. Jadi gagasannya David Hume berawal dari persepsi empiris yang menjadi dasar berpikir. Kalau ini tidak terlalu berbeda dari tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, persepsi yang jadi dasar tadi ada dua jenis. Ada impresi, ada ide atau gagasan. Impresi atau kesan. Jadi hidup kita ini dasarnya adalah pengetahuan. Pengetahuan ini dasarnya adalah persepsi. Persepsi ini ada dua jenis, impresi dan ide. Impresi itu kalau kita mengindra langsung realitas yang lahiriah. Saya melihat laptop ini, itu impresi. Saya melihat mikrofon ini, itu impresi. Saya lihat HP itu impresi. Dari impresi biasanya lahir ide. Ide itu ingatan terhadap impresi tadi. Saya lihat laptop ini impresi, kesan. Begitu saya keluar dari ruangan ini, laptopnya tak tinggal, di kepala saya kan masih ada ingatan terhadap laptop yang tadi tak tinggal. Nah, ingatan terhadap
laptop ini, itulah namanya ide. Besok pagi mungkin saya kemana, di kepala saya masih ada. Saya masih ingat ada laptop dan mikrofon dan HP di ruangan yang saya ngaji tadi malam. Nah ini sekarang posisinya jadi ide. Dua jenis persepsi, yang satu kesan, yang satu ide, yang satu impresi, yang satu gagasan. Jadi kalau ini mudah dipahami. Nah, menurut David Hume, kesan pastinya lebih kuat daripada ide. Kenapa? Ya karena ide ini hanya tiruan dari kesan. Pengalaman langsung saya melihat laptop ini lebih valid jenis pengetahuannya dibandingkan nanti kalau dia hanya jadi ingatan. Kalau hanya jadi ingatan mungkin bisa terdistorsi, bisa keliru, bisa berubah. Mungkin karena di kepala saya sangat banyak konsep tentang laptop, termasuk karena pengetahuan saya tentang laptop-laptop sebelumnya, maka saya ingatan tentang laptop yang saya dapat malam ini itu mungkin kecampur dengan laptop-laptop yang lain. Bisa keliru juga sedikit-sedikit atau bisa tercampur juga. Tapi kalau pas lihat ini ngerti aslinya, ngerti persisnya, maka impresi itu lebih kuat daripada gagasan. Tadi malam berdua ketemu yangmu, ketemu pacarmu, nongkrong. Loh kalau pas ketemu itu kan ada kesan, ada impresi, kamu ngalami langsung. Kamu lebih valid kalau mau cerita tentang, wah pacarku itu sekarang situasinya begini-begini, karena pas dia ada di depanmu. Tapi begitu kamu pulang, ingatan tentang pacarmu tadi dia jadi ide atau gagasan di kepalamu yang mungkin kecampur dengan ingatanmu kemarin, ingatanmu minggu lalu, ingatanmu selama ini. Sehingga derajatnya terus tidak sama dengan impresi. Jadi pengetahuan dasarnya persepsi. Persepsi ada dua, ada yang langsung, ada yang ingatan. Terus ternyata ingatan tadi terbagi juga dalam dua jenis. Ada ingatan atau ide atau gagasan tadi terbagi dalam dua jenis. Ada yang tunggal, ada yang kompleks. Kalau kompleks itu berarti sifatnya kombinasi dari gagasan tunggal. Kalau ingatan yang tunggal kan gampang. Ingatanku tentang laptop tadi tunggal. Ingatanku tentang pacar tadi tunggal. Ingatanku tentang mikrofon tadi tunggal. Tentang HP ini tunggal. Nah, nanti banyak hal dalam hidup kita sebenarnya kita mengkombinasikan ide-ide, ingatan-ingatan ini sehingga melahirkan gagasan yang baru. Atau melahirkan sesuatu yang unik yang baru. Jadi dengan bekal ingatan-ingatan yang ada di kepala, kita melahirkan gagasan tertentu yang disebut gagasan kompleks. Misalnya dulu lahirnya laptop ini mungkin gagasan kompleks dari komputer PC yang ada di rumah dengan ingatan kita, ide tentang mobilitas. Mobilitas itu komputer yang bisa dibawa kemana-mana, dijinjing kemana-mana. Nah, ide ini gabung jadi satu, terus lahirlah laptop. Ini laptop ini kan komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Contoh mudah, ini masuk ke agama ya. Di agama ini banyak. Karena agama ini kan barang gaib. Banyak hal yang sifatnya gaib sehingga dalam mengilustrasikan keimanan kita, itu kadang-kadang kita pakai gagasan-gagasan kompleks ini. Sering saya ceritakan ilustrasi misalnya tentang buruk
Nah, teman-teman yang muslim pasti ingat ya, buruk itu kendaraannya Kanjeng Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Ini banyak diceritakan di hadis. Nah, zaman saya kecil itu di rumah-rumah tetangga itu ada posternya buruk. Posternya buruk itu modelnya adalah kuda yang ada sayapnya, kemudian kepalanya perempuan cantik pakai mahkota. Loh, kalau di hadis tidak ada gambarnya. Cuma kenapa muncul gambar itu pasti lahir dari kombinasi ide atau gagasan-gagasan. Misalnya bahwa buruk itu adalah tunggangan. Kan terus kita masuk ke pikiran kita rujuk kira-kira tunggangan itu apa saja yang ada. Arab zaman itu kira-kira jenis tunggangan apa saja. Ada onta, ada kuda, mungkin ada keledai, macam-macam. Nah, cuma ini kan tunggangan ini bisa berjalan cepat sekali. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa sekali jalan sekelebatan mata misalnya. Nah terus, kalau dijejer dari 3 binatang ini, unta, keledai, kuda, ya yang paling cepat ya kuda. Akhirnya berdasarkan ide yang ada di kepala kita ambillah bahwa ini buruk, ini mesti kuda. Tapi terus Nabi Muhammad itu menaiki buruk gak cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi juga Mi'raj ke langit ke-7. Wah, main lagi, kemudian kita cari referensi dari ide-ide tunggal yang ada di kepala kita. Wah, ini ada naiknya ya. Naik itu berarti terbang ini mesti. Wah, yang bisa terbang burung, kalau kuda tidak bisa. Gimana ya caranya? Muncullah ide tentang terbang. Akhirnya apa? Kudanya dikasih sayap. Lahir kuda terbang. Cuma di beberapa hadis dinyatakan bahwa buruk ini sejenis bidadari. Wah, pusing lagi kita. Wah, ini sudah terlanjur kuda ini. Kalau bidadari kan harusnya cantik. Lah kuda ini ya secantik-cantiknya kuda kan ya paling begitu. Wah, kita cari lagi ide yang lain untuk gimana caranya biar dia jadi cantik. Akhirnya dipotonglah kepalanya, digantilah kepala kuda dengan kepala perempuan cantik. Dikasih mahkota, mungkin kesannya ini makhluk surgawi. Nah, gambar buruk yang tadi ditempel, ini salah satu contoh gagasan kompleks. Kombinasi dari gagasan-gagasan tunggal yang membentuk satu gagasan yang baru. Itu gagasan kompleks namanya. Ya banyak sih produk-produk baru itu biasanya gagasan kompleks. Dari temuan lama digabung-gabung melahirkan temuan baru. Itu namanya gagasan kompleks. Ya di David Hume banyak dipakai ini untuk membahas agama. Misalnya membahas malaikat. Kalau di barat itu kan malaikat figurnya adalah bayi yang punya sayap. Kemudian biasanya kepalanya ada buletannya itu. Ini kan juga gagasan kompleks. Kenapa diambil bayi? Ya karena malaikat ini kan yang selalu patuh, tidak pernah melakukan dosa. Nah, berarti dia bersih. Dan yang muncul di kepala bersih ini ya ilustrasinya ya bayi. Bayi kan tidak punya dosa. Maka malaikat terus figurnya jadinya bayi. Kemudian malaikat ini mungkin ya ada riwayat bisa mengelilingi bumi dalam sehari sekian ratus kali dan macam-macam semacam itu. Dia bisa saat ini di sini, tiba-tiba di sana dan seterusnya. Mirip kayak buruk tadi, akhirnya diberi sayap. Karena dia mobilitasnya luar biasa, tidak mungkin kalau dia hanya bergerak di darat, harusnya bergerak di udara.
diberilah sayap. Kemudian untuk menunjukkan dimensi ukhrawinya, dimensi surgawinya, terus di atasnya dikasih bulat itu yang bercahaya itu, jadilah malaikat. Nah ini namanya gagasan kompleks. Banyak ilustrasi-ilustrasi yang lain, karena manusia itu kan biasanya kalau untuk hal-hal yang gaib, yang nggak ada kenyataannya, ya dia mencari referensi dari yang ada di kepalanya. Mungkin di kepala teman-teman hari ini neraka itu isinya di sana banyak alat-alat pertukangan, ada palu, ada gergaji, ada lenggis, ada rantai untuk nyiksa manusia. Padahal kalau deskripsinya surga dan neraka itu kan la ainun ro'at wala udhunun sami'at. Tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar. Tapi kan begitu diceritain neraka sebagai pusatnya siksaan, surga sebagai pusatnya kenikmatan, kepala kita ini kan main mencari rujukan ide-ide gagasan yang ada di kepala. Lahirlah gagasan-gagasan kompleks. Makanya di neraka rasanya di situ banyak alat pertukangan. Kemudian di surga itu apa saja ada, bahkan buah tinggal ngambil, ada kolam madu, kolam susu, bidadari yang dan seterusnya. Nah, itu gagasan kompleks. Ya ini contoh kalau kita bawa ke ranah agama. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari mainnya itu gagasan tunggal dan gagasan kompleks tadi. Gagasan tunggal itu ketika kita mengindra langsung, setelah itu jadi ide di kepala. Gagasan kompleks ini, kalau ide-ide ini kita kombinasikan sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Makanya manusia itu terkenal kreatif, produktif. Kreativitas ini tidak dimiliki oleh binatang hewan selain manusia. Lahirnya dari mana? Gagasan kompleks tadi. Nah, pandangan David Hume tentang persepsi, kesan, ide, baik tunggal maupun kompleks, mengimbas ke banyak ranah yang lain. Dalam pikirannya David Hume, misalnya gagasan tentang Tuhan. Ini ilustrasi selanjutnya tentang gagasan kompleks. Gagasan tentang Tuhan itu yang ada di kepala kita, katanya David Hume, itu sejenis gagasan kompleks juga. Jadi sosok Tuhan itu kita jangkau dengan pikiran kita melalui kombinasi ide-ide yang sudah ada di kepala kita. Jadi kita punya ide tentang kecerdasan, kita punya ide tentang kebijaksanaan, kita punya ide tentang kebaikan. Nah, karena ini Tuhan, maka Tuhan pastinya tidak cuma cerdas, tapi maha tahu, maha cerdas. Tidak cuma bijaksana, tapi maha bijaksana. Tidak cuma baik, tapi maha baik. Nah, ini sebenarnya sejenis gagasan kompleks juga. Awalnya konsepnya kita cari-cari dari ide yang ada di kepala kita. Kita membandingkan dengan yang sudah kita tahu. Kita kecerdasan sudah ngerti, kebijaksanaan sudah ngerti, kebaikan sudah ngerti, tapi karena ini Tuhan terus kita tambahi maha cerdas, maha bijaksana, maha baik. Nah ini kinerja akal kita melalui gagasan kompleks. Yang kedua, ini gaya pertama. Jadi bagaimana kita mengenali Tuhan? Gaya pertama melalui gagasan kompleks. Lewat fenomena kecerdasan, kebijaksanaan, kebaikan, dan lain-lain. Yang kedua, melalui pengenalan, katanya David Hume, kita terhadap ayah. Ayah ini bapak. Jadi nanti kenapa? Karena dibayangkan kalau di dunia ini kita punya ayah fisik, pastinya ayah fisik ini kan yang melindungi, menjamin hidup kita,
momong kita dari kecil sampai dewasa, pastinya ada ayah rohani atau ayah surgawi. Bapak rohani, bapak surgawi. Nah, disitulah mungkin analoginya terus disambungkan dengan Tuhan. Bapak ini kan keras tapi adil. Bapak ini kadang bisa menghukum, tapi dia juga yang memenuhi kebutuhan kita. Menghukum tapi tidak menghancurkan. Menghukum demi kebaikan kita. Nah, gambaran-gambaran ayah yang semacam ini terus jadi analogi terhadap keberadaannya Tuhan. Ini gagasan kompleks juga. Di pandangan manusia tentang Tuhan, ya kalau aslinya Tuhan sih, kalau bahasa kita kan laisa kamitslihi syai'un, ndak ada tandingannya, ndak ada gambarannya, ndak ada mirip dengan apapun. Maha unik, satu-satunya kita menyebutnya Esa. Cuma pikiran kita itu kan pasti mengolah ini. Cara mengolahnya gimana? Ya lewat jalan gagasan kompleks tadi. Mungkin lewat fenomena kecerdasan, kebaikan, kebijaksanaan. Kita kan cerdas ngerti, bijaksana ngerti, baik ngerti dari pengalaman kita sehari-hari. Cuma karena ini kasusnya Tuhan, ya pastinya Tuhan tidak cuma cerdas, tapi maha cerdas. Tidak cuma bijaksana, tapi maha bijaksana. Tidak cuma baik, tapi maha baik. Mungkin masih susah menggambarkannya, akhirnya ketemulah sosok ayah atau bapak. Bapak surgawi. Nah, bapak surgawi dalam arti peran yang dimainkan seperti bapak. Ya mungkin kalau pakai yang pertama tadi, maha bapak. Karakternya seperti bapak, memenuhi kebutuhan. Kalau kita salah ya kita dihukum. Sayang pada kita, adil pada kita, tapi kadang juga keras dan tegas. Wah, ini terus dianalogikan Tuhan juga terhadap kita sebenarnya seperti itu. Maka bagi David Hume, pemahaman kita tentang Tuhan itu jalurnya ini, gagasan-gagasan kompleks. Kita tidak akan ketemu Tuhan dengan jalur ini kalau kita tidak ngerti apa itu kecerdasan, apa itu kebijaksanaan, apa itu kebaikan di kepala kita sebagai sebuah ide. Karena kita memahaminya melalui kombinasi ide-ide tadi.